Hai adik-adik semua. Makasih ya Kakak Grace sama Kak Ani yang sudah membawakan puji-pujian bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membahas tentang mengasihi. Ya, ada tuh tadi Kakak Grace bawain lagunya. K A S I H, K A S I H, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Nah, lagunya bilang kasih itu sabar, nggak suka marah-marah. Terus kasih juga sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, yuk coba kita buka Alkitab kita dari Matius 22 ayat 39. Aku bacain yang 39b-nya aja ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, mengasihi sesama kita itu siapa sih? Sesama kita itu ada banyak orang-orang yang di sekitar kita. Ada teman-teman kita, ada papa kita, mama kita, atau kakak dan adik kita. Pokoknya orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maksudnya apa coba? Jadi, misalnya kalau kamu nggak mau dicubit sama teman, kamu nggak boleh cubit orang lain. Karena ayat Alkitabnya bilang, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Jadi, apa yang mau kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, kamu harus lakukan untuk orang lain dulu. Jadi, kalau kamu nggak suka diejek-ejek sama teman, kamu nggak boleh ngejek-ngejek juga. Nah, kalau bikin teman kita nangis, itu mengasihi bukan? Kalau aku cubit temen aku dikit, dikit aja, segini nih, dikit aja. Nah, itu aku mengasihi teman aku bukan? Bukan. Mengasihi itu nggak boleh bikin teman kita sedih. Mengasihi itu kita harus selalu menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak boleh bikin orang sampai nangis kayak gitu. Pokoknya kita harus menyayangi dengan tulus. Jadi misalnya ada temen aku yang kekurangan makanan. Nah, jadi karena aku mengasihi temen aku ini, aku memberikan makanan ke temen aku ini. Itu baru mengasihi. Itu baru anak Tuhan yang baik. Nah, mengasihi mengasihi itu bukan cuma itu loh. Kan tadi lagunya bilang kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Siapa di sini yang suka marah-marah sama temennya? Ayo. Siapa di sini yang kalau disenggol dikit sama temennya langsung marah? Pokoknya nggak terima deh disentuh sama temennya. Ayo siapa ngaku? Nah, karena kita ini anak Tuhan, jadi kita itu harus punya kasih. Kita harus bisa bersabar dan nggak boleh marah-marah. Jadi misalnya kita dicubit sama teman kita, tapi karena kita ini anak Tuhan, kita nggak boleh ngebales cubit ke teman kita itu. Kita harus bersabar, harus memaafkan, nggak boleh marah-marah sama teman kita. Kita harus mengampuni, seperti Yesus juga mengampuni dosa-dosa kita. Nah, mengasihi juga berarti berbuat baik kepada teman-teman kita tanpa mengharapkan balasan. Jadi, berbuat baiknya harus tulus, ikhlas. Nggak boleh minta balasan. Karena kita udah berbuat baik, dia harus berbuat baik dong sama kita. Itu nggak boleh. Jadi kita harus mengasihi dengan sepenuh hati kita. Sama seperti Yesus juga mengasihi kita. Buktinya kita masih diberi nafas sampai sekarang.
kita juga masih diberikan tangan yang sehat, kaki yang sehat, mulut yang masih bisa berbicara dengan baik. Ya, kita harus mengasihi seperti Yesus. Jadi, nggak boleh minta-minta balasan ke orang lain. Nah, dimanapun kita berada, kita harus selalu mengasihi teman-teman kita. Nggak boleh tuh yang namanya pilih kasih. Mengasihinya cuma si A, si B-nya nggak usah. Karena si B jahat sama aku. Itu nggak boleh. Kita harus mengasihi semuanya. Ya, walaupun ada orang yang jahat sama kita, tapi tetap harus kita kasihi. Kita nggak boleh balas kejahatannya dengan kejahatan lagi. Oke? Nah, sekarang Tante Tini punya ayat hafalan nih buat kalian. Yuk kita dengerin sama-sama. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kati. Kati ini senang loh mendengar kalian memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti biasanya kakak pun akan membagikan satu ayat hafalan untuk kalian. Yuk kita buka sama-sama dari Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, jangan lupa hafalkan ayat ini. Setelah itu, buat videonya dan kirim sama kakak Mika. Ditunggu loh video kalian. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, pada aktivitas kali ini, kita akan membuat hati menggunakan kertas origami. Bahan yang dibutuhkan adalah 1 kertas origami dan 1 buah spidol. Nah, cara buatnya gampang banget. Pertama, kita balik kertasnya, jadi warna putih di atasnya. Terus, kita lipat menjadi segitiga. Gini. Oke. Tekan. Terus kalau udah, kan jadi garis nih. Nah, garisnya dibikin berdiri tegak begini. Terus lipat lagi atas ke bawahnya juga. Tekan. Iya. Kalau udah, bakal jadi garis kayak begini. Ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari kiri ke kanan. Nah, terus yang dari atas dilipat nih sampai ke garis yang di tengah sini. Oke, kalau udah ditekan. Terus yang dari bawah sini dilipat sampai atas sini. Begini. Nah, jadinya begini adik-adik. Terus abis ini kan di sini ada garis nih, ada cetakan garis gitu kan. Terus yang di ujung kanan bawah kita lipat sampai sejajar sama garisnya ini. Ini yang di ujung kiri bawah juga sama sampai tengah sini juga. Oke, udah. Nih, udah mulai kebentuk hati kan? Terus kita balik. Nah, yang ini segitiga di atas kita lipat sampai ke sini. Nih, sampai di batas sini nih. Nah, yang satu lagi juga sama sampai batas ini juga.
Terus yang di kanan sini kita lipat sampai menjadi garis lurus. Gini nih. Tuh. Yang satu lagi juga. Nah, kalau udah jadi begini, kita balik deh. Tada, jadi hati kan? Nah, terus di bagian kirinya kita tulisin ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini apa? Ada yang inget gak? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari Matius 22 ayat 39b. Nah, kelihatan nggak? Gini, tuh. Kalau di sisi kirinya udah ditulisin, sekarang kita pindah ke kanan. Di kanan, adik-adik tulis, siapa aja sih yang mau adik-adik kasihi? Adik-adik bisa tulis nama ayah kalian. Ayah. Nama ibu. Ibu. Kelihatan nggak? Nih. Atau kakak. Kakak. Terus adik. Adik. Atau nama teman kalian. Nih. Jadinya yang di sebelah kiri ada ayat hafalan kita, yang di sebelah kanan ada nama-nama orang yang kita kasihi. Ya, selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa ya, dikasih ke Kakak Mika nanti. Ditunggu. Shalom anak-anak. Sekarang kita akan doa ya. Kita masuk dalam doa penutup dan kita akan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaktian pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami untuk kami saling mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa ramah terhadap yang lain, sabar kepada teman-teman dan sesama kami. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa untuk bangsa, negara kami, Indonesia dan kota Sukabumi yang kami cintai ini. Tuhan, turunkan damai sejahtera-Mu, ada pemulihan bagi bangsa kami dan kota kami, terutama dalam menghadapi situasi-situasi saat ini. Tuhan, kami juga ingin memberkati bagi keluarga kami dan sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan, walaupun kami harus ibadah di rumah, kami juga harus sekolah online. Biarlah kasih-Mu tetap ada pada kami, memberkati kami, memberikan pertolongan, sukacita, dan pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.